Apa yang akan dilakukan oleh public figure di Indonesia kalau karirnya meredup? Nah, apa? Ganti konsep? Bisa, ya. Ada yang ganti konsep, abis ganti konsep, ada yang berhasil, ada yang tetap redup. Yes, mungkin sukses rate-nya itu 30%, oke. Tapi ada metode lain yang sukses rate-nya itu 100%. Jadi kalau Anda public figure, karir Anda redup, pakai metode ini, so pasti karir Anda kembali meroket. Bahkan mungkin lebih meroket dibanding sebelumnya. Metode apa itu? Login. Memang kadang membingungkan banget netizen kita. Kenapa kalau misalnya ada artis, public figure, atau katakan bule nih ya tiba-tiba login. Waduh, mereka bangganya setengah mati. Udah kayak pencapaian hidup mereka gitu kalau ada orang yang login. Ya begitupun sebaliknya. Kalau ada orang terkenal yang logout, dimaki-makinya sampai habis. Gak berhenti-berhenti. Udah 10 tahun pun masih dimaki-maki. Ya ini bukan soal seberapa tebal iman loh. Yang gak pernah ibadah juga kalau ada orang login nih ya senangnya bukan main. Padahal dia gak pernah ibadah. Dan ya meskipun dia gak pernah ibadah, kalau ada orang yang logout, ya dia ngamuk juga. Bahkan mungkin yang gak pernah ibadah ngamuknya lebih parah dibandingkan yang sering ibadah. Kan aneh juga. Nah ini murni masalah biologi. Ini masalah di otak kita bahas. Di neuroscience ini namanya in-group out-group bias. Otak manusia nih ya dari zaman batu emang didesain buat bergerombol demi bertahan hidup. Manusia itu sifatnya tribal. Agama, ormas, pilihan politik itu secara biologi cuma label buat nandain mana kelompok gue, mana kelompok elu. Ya bahkan hal-hal bawaan lahir macam ras itu ya, itu juga bisa menjadi label kelompok gue, kelompok elu. Nah saat elu itu kelompok gue, ya akhirnya ada bias di situ. Saat elu ngerasa sekelompok dengan seseorang, itu hormon oksitosin ngecrot di kepala lu. Ini hormon sayang, bikin lo jadi empati, cinta damai, berasa bonding banget. Tapi ya sayangnya ini hanya keluar untuk yang kelompok gue aja. Nah pas ada orang terkenal yang masuk ke kelompok elu nih ya, itu lo anggap sebagai validasi. Validasi bahwa kepercayaan lo ini adalah yang paling hebat. Ya orang keren aja masuk kelompok gue, kan begitu. Ya ini sebenarnya bukan soal agama doang, enggak. Ini bahkan sampai level selera musik pun akan begini. Ada orang terkenal ketahuan ternyata lagunya itu sama kayak lu, sukanya lagu emo misalnya. Oh itu lo bangga juga, ada bias juga di situ. Itu prefrontal cortex bakal mikir, wah keyakinan gue paling bener nih. Buktinya orang keren aja ikutan. Sistem reward di otak lo langsung nyembur dopamin gede-gedean karena validasi memberikan dopamin. Lu ngerasa menang, lu ngerasa superior. Padahal ya hidup lu nggak berubah sih. Dialogin pun nggak membuat lo dapet duit, enggak. Tapi dapat validasi. Ya apalagi maaf nih ya, kalau lu itu di kehidupan dunia jarang mendapatkan kemenangan, seringnya suwe mulu gitu. Wah itu ya lu makin ngecrot kalau ada orang yang memvalidasi keyakinan lu. Ya orang-orang yang seringnya kalah di kehidupan dapat dopamin kan jarang yang berkualitas. Dia dapat dopamin saat dia ngedepo, saat dia PMO, saat dia doom scrolling. Ya begitu dapat validasi bahwa keyakinan dia yang paling benar, ya itu cukup mantep lah buat dia. Asupan yang mantap buat dopaminnya. Gobloknya begini, mungkin aja nih mereka yang login itu sebenarnya nggak semuanya beneran pengen login. Bisa jadi ada yang mereka login karena emang mereka tahu bahwa ini adalah kartu as yang paling mantep, yang sukses rate-nya 100%. Ya bisa aja, gue juga nggak tahu isi hati orang kan. Ya ini kan merupakan kartu sakti yang meskipun udah dipakai 100 kali pun tetap sakti. Ya ironisnya sih memang semudah itu kita dibohongin. Kemarin kan Prabowo pernah ngomong tuh, bangsa ini terlalu mudah dibohongi, terlalu mudah dirampok. Itu omongan Prabowo bukan omongan gue ya. Ya gimana enggak sih. Bahkan ngelihat orang login pun senangnya luar biasa. Itu baru orang login tuh. Gimana kalau dia dibantuin sedikit-sedikit, wah makin senang lagi. Habis dibantuin ditusuk dari belakang, ditipu. Ya gampang ditipu sih pasti. Si artis yang login ini memberikan netizen mikro wins karena keyakinannya divalidasi. Sebaliknya netizen memberikan si artis makro win dengan mengembalikan karirnya bahkan melebihi karir sebelumnya. Jadi si artis ngasih lu kemenangan kecil, lu ngasih dia kemenangan besar. Mantep banget. Ya begitupun sebaliknya, begitu ada orang dari kelompok lo yang keluar, yang logout, otak lo itu nggak membaca itu sebagai kebebasan berpendapat, enggak. Otak lo ngebaca itu sebagai ancaman eksistensial. Amigdala nih, si alarm bahaya di otak itu langsung nyala merah dan terjadi yang namanya cognitive dissonance. Otak lo ngerasa identitasnya dan keamanannya lagi diserang, lagi dihianatin. Makanya nggak heran begitu ada orang logout, lu langsung refleksnya marah-marah karena lu ngerasa diserang, lu ngerasa keyakinan lo dianggap nggak bener. Ya padahal namanya keyakinan itu kan masing-masing. Ya lu keyakinannya apa, dia keyakinannya apa, ya masing-masing aja. Lu
ngerasa dihianatin secara tribal. Itu hormon kortisol lo langsung naik tuh, stres, overthinking. Ya bisa dibilang ini karena masalah inferioritas juga sih. Semakin inferior diri lu, semakin lu gampang marah kalau ada orang yang lock out. Begitupun sebaliknya, semakin gampang lu seneng kalau ada orang yang lock in. Karena lu inferior, lu butuh banget validasi. Ya kalau kamu nggak inferior, kamu nggak akan ngamuk. Bodoh amat mau ada orang lock in, ada orang lock out, ya urusan masing-masing. Agama itu kan merupakan urusan vertikal sama Tuhan. Kalau lu beneran yakin banget, iman lu kuat banget, mau ada 1 juta orang keluar, 1 juta orang masuk, ya nggak pengaruh sama lu. Urusan lu ya sama Tuhan. Ya mau bagaimanapun ya lu harusnya anteng-anteng aja. Kecuali misalnya lu dilarang untuk mempraktekkan ritual-ritual keyakinan lu. Nah itu lu wajar kalau marah. Kalau enggak ya kenapa harus marah? Biarin orang mau lock out, biarin orang mau lock in, gak usah pusing. Jadi kalau lu masih gampang kepancing emosi ngelihat beginian nih fenomena lock in lock out, coba cek lagi deh. Lo itu beragamanya pakai akal sehat atau murni cuma ngikutin insting tribal doang. Nah, gua nggak bilang kalau ada yang login kita nggak boleh senang, enggak. Ya wajar, ada yang login lo seneng mendapatkan saudara seiman, nggak apa-apa boleh. Tapi senangnya harus biasa aja, nggak perlu lebay. Karena ya setiap hari ada aja orang login logout itu biasa aja gitu loh. Yang penting lo harus teguh terus dengan keyakinan lo. Yang penting elunya, bukan dianya. Ya silakan aja kalau ada orang login lo mau ucap rasa syukur ya boleh-boleh aja. Tapi nggak usah terlalu lebay. Jangan terlalu gampang dibohongin gitu loh. Jangan terlalu gampang dimanfaatkan. Buat apa? Ya kecuali kalau dia login lo dapat transferan, ya lu boleh tuh seneng banget, nggak apa-apa karena berpengaruh ke hidup lo. Setiap ada yang login lo dapat transferan, mantap tuh, baru lo harusnya senangnya bukan main. Dan begitu ada yang logout, duit lo hilang, nah baru tuh lo boleh marah. Tapi kalau nggak ada ngaruh ke rekening bank lo, buat apa tuh, cok? Ya wes, adios, famos, I see you in the next videos, I love you all. No homo.